Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah nyata. Kisah ini dinukil oleh Syekh Abdul Hamid Abid Al-Maslami dalam bukunya 150 Kisah Nyata Para Korban Cinta. Baik, namun sebelumnya Mimin mengingatkan agar kalian like, komen dan subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan update kisah nyata terbaru lainnya. Baik, kita langsung simak saja kisah ceritanya. Perkenalan yang berujung petaka. Kisah ini berawal ketika seorang gadis mulai kecanduan internet. Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk chatting dan bercengkrama dengan para pemuda dan teman-teman perempuan sebayanya. Akibatnya dia menjadi terlena. Dia bergaul dengan siapa saja, dengan orang Kanada, Teluk Persia, dan negara-negara lainnya. Dia merasa bahagia karena mendapat kenalan dari berbagai penjuru dunia. Dia bisa berkomunikasi dengan orang dari berbagai suku dan bahasa. Dia bangga bisa bergaul dengan pemuda dari seluruh dunia, yang tentunya mempunyai kebudayaan dan tradisi yang berbeda. Akibat internet itulah dia larut dalam forum-forum chatting dan messenger. Bahkan, suatu ketika dia berkenalan dengan seorang pemuda yang baginya hanya perkenalan biasa. Namun, tampaknya pemuda ini menyimpan kekaguman kepada gadis tersebut. Dan persahabatan pun mulai terjalin di antara keduanya. Awalnya, gadis itu adalah seorang gadis yang baik. Selanjutnya, dia menjalin persahabatan yang lebih erat lagi dengan pemuda itu. Sejak itulah mereka saling mengagumi. Namun sayangnya, gadis tersebut terperosok ke dalam jaring pecintaan. Dia tidak tahu mengapa bisa terjerat belenggu cinta. Padahal, sebelumnya dia adalah seorang gadis yang selalu menjaga diri. Namun kemudian, dia menjadi kecanduan dengan chatting di perkenalan yang berujung petaka. Kisah ini berawal ketika seorang gadis mulai kecanduan internet. Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk chatting dan bercengkrama dengan para pemuda dan teman-teman perempuan sebayanya. Akibatnya dia menjadi terlena. Dia bergaul dengan siapa saja, dengan orang Kanada, Teluk Persia, dan negara-negara lainnya. Dia merasa bahagia karena mendapat kenalan dari berbagai penjuru dunia. Dia bisa berkomunikasi dengan orang dari berbagai suku dan bahasa. Dia bangga bisa bergaul dengan pemuda dari seluruh dunia, yang tentunya mempunyai kebudayaan dan tradisi yang berbeda. Akibat internet itulah dia larut dalam forum-forum chatting dan messenger. Bahkan, suatu ketika dia berkenalan dengan seorang pemuda yang baginya hanya perkenalan biasa. Namun, tampaknya pemuda ini menyimpan kekaguman kepada gadis tersebut. Dan persahabatan pun mulai terjalin di antara keduanya. Awalnya, gadis itu adalah seorang gadis yang baik. Selanjutnya, dia menjalin persahabatan yang lebih erat lagi dengan pemuda itu. Sejak itulah mereka saling mengagumi. Namun sayangnya, gadis tersebut terperosok ke dalam jaring pecintaan. Dia tidak tahu mengapa bisa terjerat belenggu cinta. Padahal, sebelumnya dia adalah seorang gadis yang selalu menjaga diri. Namun kemudian, faktor jaraklah yang menjadi kendalanya. Meski demikian, si pemuda tetap ingin menjalin hubungan dengan si gadis hingga takdir membawa keduanya ke bangku pelaminan. Awalnya, si gadis mengira sikap pacarnya itu sebagai lelucon, tetapi kemudian dia melihatnya bersungguh-sungguh. Namun, si pemuda tetap berusaha merayu si gadis, "Aku cinta padamu, tetapi bagaimana caranya? Andai engkau mampu mengarungi lautan ini, aku akan setia menantimu," si gadis menimpali. Lalu dia melanjutkan, "Tetapi, engkaulah yang telah menjaga jarak di antara kita. Mengapa tidak sejak dulu engkau mengaku kalau belum siap menikah? Mengapa engkau membiarkanku dalam keadaan seperti ini bertahun-tahun? Aku menantikan sebuah pertemuan, dan engkau menguatkanku agar selalu mencintaimu. Sungguh, aku telah menahan diri dari pria lain. Namun, ini benar-benar di luar dugaan. Aku mengira engkau adalah manusia, tetapi ternyata engkau serigala buas." Selanjutnya, si gadis hanya bisa menangisi waktu dan umurnya yang telah terbuang percuma, untuk menjalin hubungan yang disucikan setan dan terbujuk untuk terus menjalaninya. Si pemuda mengaku betul-betul mencintai si gadis. Tetapi pemuda itu tidak pernah membuktikan janjinya padahal sebenarnya si gadis telah mendambakan pernikahan. Ternyata, pemuda tersebut hanya ingin menjadikan si gadis sebatas objek hiburan lewat chatting dan gurauan dengan kata-kata manisnya. Si pemuda percaya bahwa dengan cinta dan janjinya keinginan si gadis untuk menikah tidak akan terwujud. Dan, si gadis tidak sadar membenarkan kata-kata manis penuh tipuan itu. Semoga bermanfaat.